Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Silakan duduk. Oh, duduk sebelah mana? Sini aja, Mas. Silakan duduk dulu ya. Iya. Saya duduk dulu ya. Iya. Mas Benza, gimana? Apa kabar? Kalau kabar sih agak itu, Pak. Sekarang batuk. Oh, Mungkin dari cuaca ya. iya. Sekarang kan ada Ada hujan, berubah-ubah, panas, ya. dengan kayak siang hujan, dan malamnya. Ya coba. Makanya badan saya agak kering gitu. Dari kapan? Saya kira. Udah 3 hari ini, Pak. Udah diperiksa ya, Pak? Jalanin aja. Jangan aja, Pak. Namanya juga lagi-lagi. Oke. Gimana sebelum kesini tadi dari mana? Kalau gitu. Dari sini aja bisa kuliah, Pak. Ini siapa? Kuliahnya Pak Huda. Saya dengar-dengar udah mulai minggu deh. Iya, Pak. Kebetulan tadi ini awal UTS. Gimana? Lancar apa enggak UTS? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong kan kita udah lama nih ketemu. Iya. Kok tumben Mas bisa tiba-tiba ngajak ketemu saya? Ini kan nggak mungkin cuma sekedar basa-basi gitu Pak. Iya. Kan pasti ada yang pengen diceritakan, entah itu apa atau apa kan dilihat nanti aja. Nah, sebelum Mas bisa cerita itu, di sini saya memiliki waktu paling kisaran 15 sampai 30 menit ke depan karena saya juga nanti ada kegiatan lain. Nah, apakah Mas bisa di sini setuju atau tidak dengan waktu tersebut? Apakah mau ganti ulang aja? Setuju, Pak. Oke, baik kalau setuju. Sebelum lanjut juga saya mau mengingatkan untuk permasalahan yang Mas Bensa alami nanti itu selesai atau tidak selesainya itu kembali ke diri Mas Bensa sendiri ya. Karena di sini saya hanya sebagai fasilitator Mas Bensa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, Pak. Untuk sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai yang saya bicarakan ini? Tidak ada, Pak. Tidak apa. Oke, baik. Itu bisa diceritakan. Jadi gini, Pak. Saya dulu takut kalau apa ya, tidak bisa selesai perkuliahan saya. Takutnya itu takut seperti apa? Ya takut awalnya gini, Pak. Kan saya kan dulunya itu nggak minat, apalagi di jurusan sekarang. Nah, berhubung orang tua saya itu meminta saya untuk apa kuliah, saya bingung. Akhirnya mau nggak mau saya harus kuliah di jurusan ini. Nah, saya aslinya tidak berminat, Pak. Dan takutnya saya itu nggak bisa nyelesain mata kuliah saya ini tadi karena saya nggak minat. Kalau boleh tahu awal mula Mas Bensa mengambil jurusan ini tuh gimana? Kok sampai merasa kayak takut? Dari orang tua sih, Pak. Disuruh sama orang tua. Disuruh sama orang. Iya. Nah, apakah di situ Mas Bensa tidak ada rasa penolakan atau lebih ingin untuk melakukan misalnya kuliah ya, melakukan mengambil jurusan yang Mas Bensa pengen? Kebetulan awalnya itu saya itu, Pak, mau ambil jurusan yang saya ini di Unesa. Nah, berhubung di situ itu Ditolak. apa ya, Pak ya, mungkin karena nggak lolos seleksi. Ya. Jadi akhirnya ya udah ambil jurusan lain. Nah, di sini di apa, universitas ini itu tidak ada jurusan yang saya itu, Pak, saya inginkan. Kan tadi Mas Bensa mengiyakan jurusan ini karena orang tua. Nah, kenapa kok Mas Bensa nggak mau ngebaca? Saya nggak pernah coba apa-apa, apalagi saya itu anak pertama, Pak. Orang tua saya itu minta harapan banyak sama
seperti apa? Kak, berarti yang paling ini Pak, saya tahu muncul ya. Seperti saya itu kalau saya kayak bodoh mana gimana, itu saya seperti merenung Mas. Lebih menyendiri sih Pak. Enggak itu kayak ingin merasa Menarik diri menarik diri ya. Selain rasa takut, rasa apa lagi yang muncul? Selain rasa takut? Ya menganggap saya bodoh sih Pak. Misalnya saya tidak bisa apa ya berfokus sama mata kuliah jurusan ini. Nah, selain rasa-rasa itu tadi, apakah ada yang lain? Gak ada sih. Nah, selain apa? Nah, dari rasa yang Mas Bensa bilang tadi kayak rasa bodoh, terus juga takut. Nah, kan di situ timbulnya itu dari Mas Bensa itu takut kalau nggak bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Iya. Mas Bensa kan tadi bilang kalau Mas Bensa itu punya rasa takut akan nggak bisa menyelesaikan kuliahnya. Ya. Kenapa kok rasa takut itu bisa muncul? Takut bisa muncul itu kata ya Pak ya, karena emang sudah tertanam sih di diri saya. Kayak apa ya, saya itu selalu merasa takut, merasa gagal. Nah, kenapa kok Mas Bensa merasa takut akan hal yang akan hal yang belum terjadi? Kan Mas Bensa tadi bilang kalau Mas Bensa itu takut akan nanti nggak bisa menyelesaikan kuliahnya. Nah, kan itu belum terjadi. Bisa aja ke depan nanti Mas Bensa menyelesaikannya dengan tepat waktu dan mendapatkan IPK yang bagus. Iya. Ya. Dan kenapa hal itu? Ya apa ya, karena saya merasa nggak cocok aja sama ini Pak, sama jurusan saya sekarang, makanya saya takut. Nah, kenapa Mas Bensa kok sampai merasa tak cocok? Kenapa Mas Bensa tidak mengalihkan pikiran Mas Bensa itu ke lebih positif? Bisa jadi orang tua Mas Bensa menunjuk untuk masuk jurusan ini agar Mas Bensa itu mempunyai peluang yang lebih banyak. Kan Mas Bensa juga saya tahu itu pinter kalau otak-atik mesin ya. Nah, di sisi lain juga orang tua Mas Bensa bisa jadi ingin Mas Bensa itu enggak monoton di sana. Kenapa Mas Bensa tidak mengalihkan pikiran tersebut ke hal yang saya bicarakan? Ya mungkin ya karena kita saya merasa tidak cocok sama jurusan saya, tapi saya mulai belajar, tapi agak susah mulai belajar apa memahami dari jurusan saya sekarang. Iya, emang sih. Tapi kenapa kok sampai rasa takut itu muncul? Alasan apa sampai rasa takut itu benar-benar muncul? Ya mungkin dari pikiran saya sendiri sih Pak. Iya, kan saya bilang tadi kenapa nggak dialihkan ke yang positif aja? Kenapa? Siapa tahu orang tua Mas Bensa lebih tahu atau lebih ingin kalau anaknya itu sukses di dua jalur yang berbeda, bisa di dunia pendidikan sama juga di dunia politik. Kenapa Mas Bensa harus berpikir negatif sedangkan orang tua Mas Bensa aja memberikan opsi yang terbaik? Kenapa Mas Bensa tidak memberikan yang terbaik untuk mereka? Iya sih Pak, mungkin itu ya saya saja
mungkin orang tua saya juga ingin yang terbaik buat saya, cuman apa saya belum menyadari itu kalau orang tua saya itu ingin memberikan saya apa namanya, memberikan saya wawasan yang lebih luas lagi sampai ke solusinya yang lebih luas lagi untuk masa depan saya. Kan tadi Mas Bensa bilang Mas Bensa itu belum menyadari kalau orang tuanya itu ingin memberikan yang terbaik. Nah, kenapa kok sampai sekarang, sampai Mas Bensa di titik yang udah berjalan lama di perkuliahan, kenapa kok sampai sekarang Mas Bensa belum menyadari ini? Apa yang membuat Mas Bensa tidak menyadari ini? Gimana? Apa yang membuat Mas Bensa tidak menyadari? Oke, baik. Kalau begitu setelah mungkin Mas Bensa sudah mulai menyadari bahwa kalau ketakutan yang ada pada diri Mas Bensa itu belum sepenuhnya belum terjadi, dan itu nanti akan kita alihkan mungkin dengan misal kalau Mas Bensa takut kuliahnya nggak selesai, berarti Mas Bensa juga harus berusaha sepenuhnya kan ya. Nah, bisa dialihkan dengan cara saat rasa takut itu muncul, mungkin dialihkan dengan kerasa sedih aja sih. Nggak usah kayak takut berlebihan akan masa depan yang belum pasti itu. Dan ya kita juga belum tahu masa depan ini seperti apa. Nah, jadi kita usahakan aja sebaik-baik mungkin sekarang. Kalau bisa kita optimalkan apa yang terjadi saat ini. Kita juga nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Jadi untuk Mas Bensa juga jangan terlalu takut akan masa depannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau Mas Bensa itu tidak usah takut berlebihan dan bisa mengalihkan rasa takut itu ke hal-hal yang lebih rendah lagi, nggak sampai kayak yang takut berlebihan gitu. Ya. Nah, untuk itu juga nanti di sini saya akan memberikan Mas Bensa tugas rumah, yaitu isinya ada dengan format tolong diri, yang dimana ini nanti Mas Bensa akan mengisi beberapa langkah-langkah seperti yang pertama, di mana Mas Bensa akan mendeskripsikan peristiwa pemicunya. Nah, di sini tinggal Mas Bensa isi aja apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, langkah yang kedua itu ada mengidentifikasi perasaan negatif yang tidak sehat dan perilaku yang menggagalkan diri Mas Bensa itu. Di sini ada dua kolom. Yang pertama itu Mas Bensa isi dengan perasaan negatif Mas Bensa yang alami, seperti takut gagal tadi itu. Nah, untuk di sini juga ada perilaku yang menggagalkannya, kayak Mas Bensa lebih memilih menarik diri, bengong atau hal apapun itu yang Mas Bensa rasakan. Yang ketiga ada mengidentifikasi keyakinan irasional Mas Bensa. Nah, yang pertama ada tuntutan. Di sini Mas Bensa bisa isi dengan apa yang menjadi tuntutan Mas Bensa. Nah, yang kedua ada mendramatisasikannya. Nah, contohnya itu kayak ini yang Mas Bensa sungguh mengerikan kalau dikritik. Nah, Mas Bensa itu bisa isi dengan apa yang Mas Bensa rasakan, lebih mendramatisasikannya. Nah, yang ketiga ada rendah toleransi. Di sini Mas Bensa bisa isi dengan contoh seperti saya tidak bisa berdiri atau hidup jika dikritik.
juga ada tahap yang keempat, yaitu di mana Mas Bensa mulai mendispute rasa irasional tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Mas Bensa isi dan akan Mas Bensa jawab. Nah, contoh-contoh pertanyaan itu seperti kayak mengapa saya harus takut gagal, terus mana buktinya kalau saya itu gagal nanti. Bisa diisi di beberapa kolom ini. Selanjutnya langkah kelima yaitu mengidentifikasi keyakinan rasional Mas Bensa. Nah, di sini juga ada contohnya juga, kayak tidak ada alasan saya harus merasa gagal dan lain-lain. Nah, langkah yang keenam yaitu dengan mengidentifikasi emosi negatif yang sehat dan perilaku yang lebih konstruktif. Di sini juga sudah ada contohnya, kayak yang saya bilang tadi, lebih ke rasa sedih, menyesal gitu aja, nggak terlalu berlebihan. Nah, untuk perilakunya juga bisa dengan membantu diri yang lebih baik gitu, kayak yang Mas Bensa bilang tadi kan lebih menarik diri. Nah, Mas Bensa bisa dengan mengalihkan ngobrol dengan orang nggak kenal, bisa mendapatkan relasi-relasi baru gitu ya. Oke, nah langkah yang terakhir yaitu Mas Bensa wujudkan dan laksanakan format ini dengan sebaik mungkin. Nah, untuk filenya nanti saya akan kirim lewat kontak dengan Mas Bensa. Untuk sejauh ini apakah ada yang ingin ditanya